Oke, selamat pagi menjelang siang setengah 9 ya. Jangan lupa yang sering bepergian gunakan masker ya, gunakan masker seperti ini. Saya di rumah karena saya tidak memakai masker, orangnya tidak ramai, cuma saya sama Mbak Ratna ya. Kali ini materinya saya lanjut baju kemarin yang warna hijau itu, cara motong kerah sanghe ya, cara motong kerah sanghe gini. Nanti cara pemasangan, cara membuat sampai cara masalangan selesai. Nah, itu materi-materi selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah nyimak di channel Mas Pian, yang sudah like dan subscribe, share ya. Langsung saja saya akan memulai cara memotong pola kerahnya. Jangan lupa kalau bepergian pakai masker. Salam sehat, salam sejahtera ya, begitu. Mari kita langsung cara motongnya ya. Sekarang dimulai. Ambil kain kerah, namanya lem kerahnya ini M33 yang bagus. Jangan lem kerah yang jelek, karena yang jelek dia nanti lembek, tidak kaku, tidak bisa melingkar. Nah, berapa panjangnya? Kain ini panjang 50 cm ya, hasil 50 cm segini. Saya sisanya kemarin cuma sisanya. Ini 29 ya, ditambah 2 sekitar 30. Jadi panjangnya itu kita ambil sebesar mungkin. Nanti kan dilipat 2 gini. Ini ambilnya dilipat 2 ya. Ini untuk bagian tengah, ini bagian tepi ya. Motongnya jangan begini, motongnya jangan begini, tapi seperti ini. Nah, misalkan ibu dapat pola kerah semacam ini dari saya, yang masuk grup WA, yang beli apapun dari saya, pasti akan saya kasih modal pola-pola kerah. Caranya motong seperti apa? Nah, sebelumnya dari lingkar ini dulu, lingkar kerah ini kita ukur dulu, dari ujung sini sampai ujung sini ya, seperti ini. Nih, dari ujung sini sampai sini kita ukur panjangnya berapa, gitu kan. Nah, langsung gini aja. Nih, ini kan. Nah, ini sekitar 20,5. Jadi kerah didapat 41 ya, 41. Nah, kerah 41 terus ambil 20,5 di sini. Ini kelihatan Mbak, 20,5 ya. Ini angka 20,5 saya ambil dari tengah. Terus ibu coret di sini. Nah, ya kan, di sini. Nah, begitu. Terus caranya ibu tempel bagian ininya. Bagian ini, kerahnya ini. Nah, ini kan didapat garisnya di sini. Misalkan kerahnya lebih besar, ibu mundurkan di sini. Misalkan lebih besar lagi, mundurkan ke sini. Misalkan lebih besar lagi, mundurkan dari setengah senti, setengah senti, setengah senti. Kok lebih kecil, ibu naikkan ke sini. Ibu naikkan ke sini. Jadi bisa untuk pola kerah anak-anak mulai terkecil ini, ukuran di sini sampai ke sini bisa. Ya, seperti itu. Ya, itu. Paham ya cara pemotongan pola? Nah, langsung saya buat seperti ini nih. Nih, langsung saya potong seperti ini. Nah, ini kan. Ini kelurusan didapat. Nih, langsung saya coret di sini. Nah, di sini. Di sini. Langsung saya potong di sini. Sudah dapat ini, ambil klip, ibu klip seperti ini. Kenapa perlu klip? Supaya antara atas sama bawah dia bisa sama ya, bisa sama sama besarnya, sama lebarnya. Jadi kiri kanannya bisa sama. Terus kita potong mengikuti garis yang dari awal tadi. Seperti ini. Nah, terus bagian sini kita bulatkan. Di sini cara pemotongan kerah ya. Di sini. Di sini. Seperti ini. Setelah itu kita buka.
Ini kita buka ya, kita buka. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini ya, ini teman-teman pemirsa, jadinya kerak seperti ini. Setelah itu Ibu beli lem Vislin boleh, lem cecak boleh. Kalau saya pakainya lem cecak, ini namanya lem cecak, ini lem cecak ya, lem cecak atau lem kodok kalau bilang di toko alat-alat jahit itu ada. Nah, ini saya potong dua langsung untuk kiri kanan, untuk lapisannya. Nah, begini. Nah, gini kan? Nah, begini. Nah, nanti disimak caranya ngelem dan caranya jahit, kita langsung ke setrika. Sebentar, sebelum saya pasang ini, saya jahit dulu lengannya, sekalian saya berdiri, kan jadinya seperti ini lengannya ya. Nanti sekalian saya pasang, seperti ini kan. Nah langsung saya jahit di sini, ya. Saya samakan di sini. Nah, ini, ya. Ini ini kecilan langkahnya. Terang nggak, Mbak? Terang nggak? Agak terang ya. Nanti kalau tidak terang sama pemirsa tercintaku di komplain lagi, Mas gambar kurang jelas, seperti itu. Nah, ini saya jahit sambung ya. Nah, karena lengannya pendek, kalau lengannya panjang juga bisa ya. Terserah kita sebagai penjahit mau dibuat panjang atau pendek. Yang penting itu di bagian sininya. Ya. Nah, setelah ini baru kita rapikan, kita obras nanti. Nah, gini kan, tinggal masang. Oke, Mbak, Oke, langsung kita ke setrika. Langsung kita ke setrika ya. Sebelum kain lem ini kerahnya ditempel, sebelum ini ditempel ya, lebih bagus bagian ini kita setrika dulu supaya kerut-kerutnya itu hilang. Nah, lebih bagus kita semprot-semprot aja dulu supaya kerut-kerutnya itu hilang. Gunakan kayu ya, ini kayu ajaib untuk membuat pelicin baju ya. Perlu gunakan bantal seperti ini kalau mau jahit rapi ya, buat tatakan sangat penting ya. Kalau mau jadi penjahit rapi harus gitu. Nah, sekarang saya lemnya di sini ya. Nah, begini. Ini saya lemnya. Gini, saya ambil tengahnya. Kalau garis salur seperti ini, salurnya harus kita teliti. Ya, bagian ujung ini ketemu sini. Jangan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berdirinya nggak sama. Harus kita luruskan. Ujung di sini ketemu ujung di sini. Nah, gini kan. Nah, ini ujungnya ketemu. Terus kita gosok dari tengah. Kita bisa menyesuaikan dari tepi ke tepi. Ya. Nah, di situ masuknya berapa? Nah, kita harus mengerti. Jadinya nanti sama ya. Seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Terus kita lem biar lemas ininya. Saya ginikan dulu, saya wel-wel. Nah, terus ininya kita lemnya di atasnya seperti ini. Ya, nah gini dia supaya lengkap bagus. Saat nyetrika bagian ini kita harus sampai mati ya. Mati itu sampainya harus benar-benar nempel atau lengket gitu ya. Kalau tidak nanti dia akan kelotok ya. Nah, didiamkan dulu. Nah, diamkan dulu sedikit kalau sudah pada tampil. Terus kita dinginkan dengan kayu. Gunanya kayu ini untuk mendinginkan
itu Bu, setrikaan ini. Nah, gini kalau sudah panas kan dingin. Kalau dia tidak diginikan, dia akan mumbul lagi. Ya, dia akan mumbul lagi dan jadinya akan tidak bagus. Jadi kelotok-kelotok kalau gosoknya tidak bagus. Nah, kita gosok dari luar. Sebentar saya ambil gunting. Ya. Nah, ambil gunting. Ya, yang minat gunting, yang minat apapun, minat beli flash disk, belajar jahit urutan-urutan video dari saya bisa. Nah, di sini saya potong ya, Bu, nanti seperti ini. Ini potong setengah senti saja. Untuk sisa kampuh dijahit, untuk sisa kampuhnya untuk dijahit ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah itu, terus nanti kita potong seperti ini. Banyak cara ya untuk membuat kerah Shanghai ini, tergantung kita enak dan nyamannya gimana. Nah, nanti jahitnya di sini itu, ya gitu, ya di sini. Ini sisanya saya potong ya, gini kan, jadi, nah gini nanti, ya seperti ini, ya seperti ini. Nah, oke, langsung kita kembali ke mesin jahit, Mbak. Oke, langsung saya jahit ya. Ingat, di sini saya jelaskan, jahit kerahnya jangan seperti ini ya, Ibu. Kita lepas dulu seperti ini. Jangan seperti ini ya, tapi kita dari bawah. Nah, dari bawah seperti ini. Nih, yang bagus di atas ya. Kita langsung jahit satu tapak ya. Satu tapak. Listriknya mati, teman. Oh, enggak. Oh, sebentar. Oke, tadi seperti ini ya cara jahit ya. Bagian yang bagus ini, bagian ini kita taruh di luar ya. Ingat ya, di sini. Nih, Duh. Nah, kita kunci, kita jahit pelan-pelan. Kita tarik bagian ini bawah, sisanya sampai mana? Ya, kita lingkarkan sesuai pola kerah yang kita potong tadi. Ya, seperti ini. Nanti ini bagian ini saya tindas bagian luar. Nah, jadi ada jahitan dua. Nah, jadi banyak model cara membuat pola, cara jahit kerah. Ada yang di dalam, ada yang dijahit di tengah ya. Nah, ini caranya simpel. Ya, tidak perlu kita ribet. Terus kita potong sisanya ini. Kita potong sisanya ini ya. Nah, ini penting supaya dia bagus dan rapi. Kita potong seperti ini. Nah, setelah itu ini kita jahit seperti ini ya. Kita jahit ya ini ya. Ini kita jahit ya. Nah, ini kita jahit. Nah, ini kita jahit. Ya kan? Ini kita jahit. Jahitnya seperti ini, teman-teman di pemirsa. Disimak sampai selesai videonya. Jangan sampai kena kain putih. Ya, saya ingatkan jangan sampai kena kain putih. Ya. Jangan sampai kena kain putih. Untuk membulatkan kita harus pelan-pelan. Ya. Kita harus pelan-pelan. Nah. Jangan sampai kena kain putih. Nanti maksudnya kain putih itu, maksud saya itu kain kerahnya ya Ibu. Jangan sampai kena kain kerahnya. Kalau kena kain kerahnya, dia tidak akan bagus. Ya. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita potong di sini sesuai dari pola awal tadi, ya kan, dari pemotongan sampai cara jahit, seperti ini kan.
Nah, seperti ini kita potong sedikit sisa-sisanya ya. Di sini ya. Nah, di sini kita potong sedikit. Nah, sudah jadi seperti ini, kita balik. Nah, seperti ini. Ingat, kalau jahit kerah ini, jahitan ini jangan sampai kena putih. Kenapa? Nanti bagian luar dia mendulu jelek, ya. Jangan sampai kena. Itu selalu saya ulang-ulang ya. Ya. Nah, setelah itu kita ambil kerahnya seperti ini. Nah, kita balik. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti itu. Sesudah itu Ibu garis, teman-teman di YouTube garis ya. Ini garis seperti ini. Sesuaikan. Ini harus dipepetin, tidak boleh mendulu ya. Ini ya. Ini bagian sini ya, tidak boleh mendulu bagian atasnya itu. Kalau dia mendulu, nanti dia tidak bagus. Hasilnya jelek. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita potong, sisakan setengah senti. Nah, ini kita sisakan setengah senti. Nah, paham ya urutan jahit ya. Setelah itu Ibu lipat jadi 2 seperti ini. Kita ambil tengahnya. Kita ambil tengahnya seperti ini. Nah, sesudah ini langsung kita pasang kerahnya. Ya. Nah, kerah yang seperti ini sekarang kita pasang. Ini. Ya. Untuk masang kerah model seperti ini, kita pasangnya dari dalam ya, Ibu. Dari dalam ya, dari dalam keluar. Ada juga yang masang seperti ini, tapi cara pembuatan polanya beda. Jadi banyak cara. Ini caranya beda, modelnya juga beda. Jadi ini masangnya dari dalam seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya jahit dulu sedikit bagian sini supaya di sini ya. Ini kita jahit sedikit bagian di sini, ini kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ini kita tekan dulu sedikit supaya dia tidak terjahit ya. Nah, di sini kita kunci supaya dia tidak lepas. Ya, kita kunci supaya tidak lepas. Terus bagian tengah kita tag supaya hasilnya sama antara kiri kanan. Ya. Nah, di sini kita tag di sini. Nah, gini kan. Nah, jadi kan bisa sama antara kiri kanan. Nah, setelah itu kita mau jahitnya dari ujung seperti ini, Bu. Ingat, ini jangan sampai keluar bagian sini ya. Ini selisihnya, jangan sampai keluar begini. Kalau keluar begini, dia akan mendulu. Nanti saat dibalik dia tidak rata bagian ujung. Itu kerapian orang menjahit ya di sini. Jadi kita selisihkan sedikit di sini. Nih, pasnya di sini. Ini bagian ini penting. Ya, kerapian menjahit di situ. Masang kerah sangga itu. Ya. Di situ. Ya. Nah, terus kita bulatkan. Nah, langsung kita mengikuti garis yang sudah kita potong dari awal tadi ya. Nah, seperti ini. Mengikuti garisnya ya. Nah, teman-teman di YouTube ya, di sini. Ini kan. Nih. Ini kan. Nah, jadi kita bisa sama. Ya. Pelan tapi pasti, ya. Pelan tapi pasti. Ingat itu. Ya. Untuk menjahit itu kita harus hafal apa yang mau kita buat ya, Bu. Kalau masih nunak-nunuk lama. Kalau masih nunak-nunuk ya harus rajin melihat orang menjahit. Belajar dari YouTube atau langsung ke orang itu akan lebih bagus. Terus lebih bagus lagi, Bu, kalau mau kerja di tempat orang. Itu nilai tersendiri, punya jam terbang sendiri ya itu nanti. Langsung kita ke atas ini kan. Nah, ini.
Ini kan. Nah, bagian ini kita cekris-cekris sedikit supaya tidak melawan, supaya dia bisa bulat ya. Ya. Begini. Nah, begini. Begini. Nah, begini. Nah, kalau pengen bagus lagi, Ibu lebih telaten, bagian sini kita jahit. Ini kan, nanti kan seperti ini. Bagian dalam ini kita jahit supaya dia tidak ada yang mendulu-mendulu. Ya, seperti ini, bisa membulat dia nanti ya. Nah, bagian dalam ini kita jahit seperti ini. Nah, ini kita jahit, kita paskan dan rapikan ya. Nah, ini tutor jahit terlengkap ini. Ini kan. Nah, sisa-sisa benang harus rajin membersihkan kalau mau jadi penjahit yang rapi dan bersih. Ya. Ini tidak boleh ada yang ada sisa-sisa yang jelek, itu enggak boleh. Ya, ini kurang satu saya motongnya supaya dia tidak melawan. Ya. Nah, sekarang kita jahit. Nah, cara menjahit ini langsung kita mulai dari sini ya Ibu. Dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini kita masukkan ke dalam supaya dia tidak ada mendulu-mendulu. Nah, di sini. Di sini nih. Ya. Kita tarik, kita paskan jahitan yang dari awal tadi di sini ya. Penting ya. Dia bisa membulat bagus nih. Nih jahitan di sini. Kita tarik, kita ratakan ya. Gini. Jadi harus telaten masang kerahnya itu. Ini namanya kerahnya di sini. Nih di bagian sini. Nah, langsung kita naik ke atas, kita bulatkan. Kenapa ini saya jahit? Karena dia menyerupai ini, kita jahit ya. Itu. Jadi cara gampang dan mudah. Nah, langsung kita bulatkan ke sini. Nah, langsung terus ya. Nah, sampai selesai. Nah, ini jangan lupa kita masukkan. Ini kita tata ya. Nih. Nah, kita tata. Terus ini bagian ini kita rapikan, kita masukkan ya ini ya. Supaya dia tidak ada gelembung atau mendulu keluar. Kalau dia mendulu keluar, jadinya jelek, Bu. Ya kan? Setelah itu kita tindas bagian luarnya seperti ini. Jadi masang kerah sanghe ya, kelanjutan bikinnya. Benang-benang dimasukkan supaya dia rapi ya. Kerapian menjahit kalau mau jahitan tailor tuh harus rapi. Jadi kalau rapi kan tidak malu kalau harganya mahal tuh. Nah, gini. Nah, kita kunci, kita potong sisa-sisanya ya. Kita potong di sini benang-benang kecil ini. Gini. Ya. Kita tarik terus kita potong. Di sini juga kita rapikan. Ya. Nah, seperti ini jadinya, Bu. Nih, ini tampak dari dalam. Ini kan tampak dari dalam. Yang ini tampak dari luar. Nah, kan seperti ini kan. Nih, tampak dari luar. Nah, setelah itu langsung saya perlihatkan cara masang lengan ya. Setelah ini nanti jadi. Ya. Nih, jadi. Lengannya kemarin tadi sudah saya obras, sudah jadi ya. Nah, begini. Nah, ini bagian lengan
dimajukan ke depan. Ini kan bagian depan ya, bagian depan. Jadi bagian sini nanti maju 1 cm. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, bagian lengan kita taruh di bawah. Nah, lengan kita taruh di bawah. Nah, gini kan selisihnya kan. Ini bagian depan, ini bagian depan. Kita taruh selisih 1 cm. Ingat ini ya, ini dengan ini. Nah, gitu. Terus kita jahit. Kita jahit. Ya. Ingat bagian lengannya kita taruh di bawah ya, teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada yang nyimak di tutor jahit Mas Fian, di channel YouTube Mas Fian, ya. Seperti ini. Kita jahit pelan-pelan. Jangan bagian bawah nggak usah ditarik, ya. Yang kita imbangkan bagian atas, ya, gitu, ya. Kita ngimbangi saja, ya, gini. Ini pas di tengah ya, tengahnya ya. Mundur sedikit boleh, pas di tengah boleh. Jadi bagian lengan tuh agak longgar sedikit. Kenapa longgar sedikit? Karena kalau longgar sedikit, tangannya itu nanti tidak ada kerut-kerut, ya, tidak ada kerut-kerut. Kalau ada kerut-kerut berarti masih banyak belajar, ya. Langsung gini, kan ini harus ada longgarnya seperti ini, ya. Kalau dia tidak longgar, dia akan kerut-kerut ya. Nah, seperti ini. Langsung kita ikuti melingkar. Saat masang lengan, jangan sampai sepatu itu diungkat-angkat ya Bu. Kalau diungkat-angkat, dia akan jelek dan tidak rapi. Dia akan melengkungnya itu kayak pacul. Nggak bisa bulat gitu loh maksudnya saya. Ya. Nah, di sini nanti tinggal obras. Ya, tinggal obras, pasang kancing, setrika, dipakai. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, bunda-bunda cakep, bunda-bunda, bapak-bapak. Nah, seperti ini. Ini ya, ini belum disetrika. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Masangnya ini. Sekali pasang harus pas. Kalau dia tidak pas, dia tidak rapi dan tidak bagus. Ya. Nah, sekarang saya langsung ke pembuat masang lengan bagian sebelah ya. Sama caranya seperti biasa. Sama caranya seperti biasa. Ini langsung kita ambil. Nah, sama ini bagian depan kita majukan ya. Kita majukan seperti ini lagi ya. Nah, begini kan. Nah, langsung kita ke jahit, langsung dijahit ya. Ingat bagian bawah jangan terlalu ditarik ya, bagian bawah jangan terlalu ditarik. Kalau ditarik dia tidak akan bagus dan tidak akan rapi. Nah, langsung kita mulai ya, kita los saja bagian lengannya. Kita los. Ingat ya, saat menjahit lengan bagian sepatunya jangan ditarik-tarik. Kalau ditarik-tarik dia akan kurang bulat ya. Nah, gini kan. Nah. Langsung lari. Gini kan. Nah, langsung kita selesaikan.
selesai sudah ya. Cara jahit baju tunik ala apa ini? Cara jahit tunik ya. Nah, udah jadi. Udah jadi ya. Udah jadi, ini jadi. Langsung saya jahit bagian bawah ya. Bagian bawah ini saya jahit kecil saja. Seperti ini, Bu. Ya, ini saya jahit kecil saja. Ya, nih karena saya obras. Jahitnya jangan lebar-lebar. Nah, untuk jahit kain ini langsung kita ginikan ya. Kita jahit sekecil apapun, sekecil aja, 1 cm. Ya, ini. Ya kan? Kita jahit 1 cm. Ini caranya. Ya. Harus rata sama. Nanti kita setrika. Ini langsung kita membulat ke bawah. Ya kan, seperti ini. Nah, ini langsung kita arahkan. Terakhir, sabar ya Bu, kalau jahit seperti ini. Kalau mau jadi penjahit yang handal, bagus, pelanggan tidak akan kelain hati, ya harus sabar, telaten, teliti dalam belajar ya. Belajar itu tidak ada yang cepat pintar. 1 minggu, 2 minggu pintar itu enggak ada, Bu. Pasti perlu waktu ya. Terus yang belajar sendiri kok saya sudah bisa jahit, enggak mungkin. Saya 100% enggak mungkin. Nah, enggak mungkin. Pasti belajar. Belajar itu harus ada guru. Masa belajar nggak ada guru? Otodidak pun ada guru. Masa belajar gurunya setan? Nggak ada kan? Belajar pasti punya guru. Belajar dia itu ada gurunya, ya kan? Ini kita langsung mainkan, kita buang di sini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Sebentar Mbak. Ya, jangan di off dulu Mbak. Saya perlihatkan dulu di situ saja. Nah, di sini Mbak. Ini. Nah, ini jadinya nanti kerasannya seperti ini. Nah, ya, kerasannya seperti ini. Kalau udah jadi, ya, seperti ini Bunda. Nih, para pembentuk. Nanti saya lubang langsung. Terus saya pamerkan di itu. Nanti kalau udah kena delika sedikit itu oke ya. Di sini nanti masangnya kan seperti ini, di sini gini ya. Nah gini, seperti ini. Nah lengannya kayak gini saja, belahannya ini. Cuma variasi, tak mau dibuat model apa bisa supaya dia longgar. Oke. Ya, kembali ke saya Mbak. Terima kasih sudah nyimak di channel Mas Fian ya. Yang sudah like, subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu pakai masker kalau bepergian.